yang sudah dinyatakan lulus prasanggah. Nah, namun di sana terdapat pesaing yang menyanggah namun dengan bukti yang Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, inilah merupakan lini masa atau progres untuk pengumuman dari yang awalnya prasanggah, kemudian masa sanggah, kemudian jawab sanggah, dan juga pengumuman hasil seleksi pasca sanggah. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 3 kategori guru honorer yang nantinya dapat dikatakan yaitu 100% nanti bisa lulus pasca sanggah ya. Pada pengumuman kelulusan pasca sanggah P3K guru yang nanti dijadwalkan itu adalah tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023. Nah, selanjutnya di sini pada pengumuman hasil seleksi pasca sanggah, kalau misalkan nanti kita masuk dalam 3 kategori ini, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Ucapan selamat, Anda telah lulus di pasca sanggah. Berikutnya, tahap berikutnya inilah kita mengisi DRH untuk pemberkasan. Berarti kita akan mendapatkan NIP 3K serta SK P3K yang seperti ini. Nah, kira-kira siapa saja kategori guru honorer yang nantinya 100% dikatakan lulus pasca sanggah? Apakah teman-teman nanti termasuk di dalamnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kalau misalkan kita melihat pada portal guru P3K kemdikbud.go.id, ini kita mendapatkan lini masa yang seperti ini, yang mana ketika itu diumumkan yaitu pengumuman hasil seleksi ya, dilakukan secara serentak pengumuman hasil seleksinya yaitu di pengumuman prasanggah ya. Nah, di pengumuman prasanggah ini adalah tentunya ketika teman-teman login yang sudah dinyatakan lulus seleksi prasanggah, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu hasil seleksi P3K. Ini adalah hasil prasanggah menyatakan Anda telah lolos seleksi P3K Guru 2022. Namun di sini ada catatan, yaitu hasil kelulusan akhir nanti akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Nah, di sini perubahan hasil kelulusan saat prasanggah ini dapat terjadi dikarenakan sanggahan ya. Kemudian di sini tentunya untuk pengumuman akhir yang nanti dimaksudkan inilah nanti ketika kita sudah masuk pada bagian ini, yaitu pengumuman hasil seleksi pasca sanggah. Nanti kita bisa pantau mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10 ya bulan ini. Kemudian nanti ketika kita dari yang awalnya lolos di prasanggah nanti menuju pengumuman pasca sanggah, maka akun kita akan berubah ya menjadi seperti ini. Jadinya nanti setelah pengumuman pasca sanggah ini adalah kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu ucapan selamat atas nama kita, Anda telah lulus seleksi P3K Guru 2022. Maka tahap selanjutnya inilah kita melakukan pengisian daftar riwayat hidup ya bagi peserta yang lulus untuk nantinya diusulkan yaitu mendapatkan nomor induk P3K. Nah, di sini kita selalu memantau untuk jadwal pengisian DRH nanti dimulai dari tanggal 11 April ya teman. Nah, di sini kemudian nanti ketika kita ingin melanjutkan untuk pengisian DRH, ini adalah kita klik di sini ya, ada 2 opsi, yaitu kita pilih, yaitu di sini ada pilihan ya dan juga ada yang pilihan tidak. Kalau misalkan tidak, itu artinya teman-teman nanti mengundurkan diri ya dari kelulusan. Kalau misalkan kita ingin melanjutkan berkasan, maka kita nanti pilih ya, kemudian kita bisa melanjutkan. Untuk tutorial lengkap cara mengisi DRH ini sudah saya berikan lengkap ya pada kartu video ini. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita cek kembali ya terkait tentang apa sih yang dimaksud dengan masa sanggah. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi yang mana di sini kita kutip dari laman resmi Kemdikbudristek dan juga Kemenpan RB ya, yaitu pada hari Jumat tanggal 3 kemarin, tanggal 10 bulan 3 kemarin, yaitu yang dimaksud dengan masa sanggah itu merupakan waktu pengajuan sanggah ya yang diberikan kepada pelamar umum untuk melakukan. Nah, diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah ini? Nah, tentunya untuk yang bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah ini adalah bagi teman-teman yang ketika pada pengumuman prasanggah ini dinyatakan tidak lulus ya. Jadi tahap pasca sanggah itu merupakan pengumuman hasil keputusan panitia terhadap sanggahan para pelamar yang tidak lolos seleksi P3K Guru.
Jadi misalkan kemarin teman-teman ada yang bertanya ya, kalau misalkan kita sudah lulus di prasanggah, kemudian ternyata penempatan kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah kita bisa menyanggah penempatan? Apakah kita ini bisa minta pindah penempatan? Tentu saja tidak ya. Kemarin sempat kita tanyakan ke portal Guru P3K bahwasanya yang sudah lulus seleksi itu ya sudah, ini tidak perlu menyanggah ya. Jadi untuk yang menyanggah ini adalah bagi teman-teman yang dinyatakan tidak lolos seleksi. Nah, sanggahan ini kalau misalkan kita terjemahkan dalam bahasa kita, ini artinya kita tidak menerima ya, kita nggak terima. Mungkin kita seharusnya lulus kok dinyatakan nggak lulus. Ini kita bisa menyanggah tentunya pada masa sanggah. Nah, jadi intinya di sini adalah untuk sanggah itu adalah dilakukan oleh teman-teman yang dinyatakan tidak lulus seleksi. Nah, selanjutnya di sini untuk kita ini adalah yang awalnya sudah dinyatakan lulus prasanggah, tentunya kita berharap untuk nanti bisa lulus di pascasanggah, sehingga kita bisa melanjutkan untuk progres berikutnya, yaitu pengisian daftar riwayat hidup ya. Kemudian juga pemberkasan, sehingga nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan NIP3K. Nah, yang kita maksud dalam kategori 100% nanti bisa lulus pasca sanggah ini adalah kalau misalkan kita kategorikan ya. Nah, di sini adalah yang pertama. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk dalam kategori ini, yaitu yang pertama P1 ya. Nah, P1 yang sudah mendapatkan penempatan, baik itu penempatan di sekolah induk maupun juga penempatan di sekolah non induk. Jika teman-teman di sini sudah dinyatakan lulus prasanggah, maka di sini teman-teman dapat dikatakan sudah lulus 100% ya, teman-teman. Nah, ini jika kita ini masuk P1 yang sudah dapat penempatan, baik itu sekolah non induk maupun juga induk yang sudah lulus di prasanggah, maka kita ini dapat dikatakan sudah lulus ya nanti untuk pasca sanggahnya. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan untuk P1 itulah menang dalam kategori urutan penempatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk urutan penempatan itu adalah dari yang pertama itu adalah dari P1, kemudian setelah itu diberikan untuk yang P2, kemudian setelah itu diberikan untuk yang P3 ya. Kemudian yang terakhir ini adalah diberikan untuk P4. Jadi di sini ketika teman-teman dari P1, nah P1 ini sudah lulus dan mendapatkan penempatan, maka sisa formasinya itu adalah diberikan kepada P2. Kemudian kalau misalkan masih ada formasi, maka sisanya ini adalah diberikan kepada P3. Kemudian kalau misalkan masih ada formasi sisa, ini adalah diberikan kepada P4 ya. Sehingga di sini teman-teman yang P1 tentunya adalah ketika dulu itu sebelum dibuka pendaftaran untuk teman-teman yang P2, P3 dan P4, maka P1 ini sudah terkunci ya melalui aplikasi SIM PG P3K. Karena pada dasarnya formasi yang diberikan untuk P2, P3 dan P4 telah merupakan sisa formasi yang telah diberikan kepada P1 teman-teman. Jadi kalau misalkan kita masuk dalam kategori P1 yang kondisinya seperti ini, maka di sini kita dapat dikatakan lulus 100% ya. Tinggal nanti menunggu untuk berkasan saja. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah ketika teman-teman masuk dalam kategori ini, yaitu P2, P3 dan juga P4 yang sudah lulus prasanggah. Nah, di sana terdapat pesaing yang melakukan sanggah. Yang melakukan sanggah itu siapa? Tentu saja pesaing kita yang tidak lolos ya. Yang tidak lolos seleksi P3K guru inilah mereka menyanggah dan sanggah mereka ini diterima. Namun ternyata nilai mereka ini masih rankingnya tuh di bawah kita P2, P3 yang lolos prasanggah. Kalau misalkan kita ini adalah baik itu dari P2, P3, P4, ini adalah kita sudah lulus prasanggah, kemudian pesaing kita ternyata nggak lolos, mereka ada yang menyanggah, namun sanggah mereka meskipun diterima, ternyata nilai mereka itu rankingnya di bawah kita ya, baik itu P2, P3 maupun juga P4 ini yang lolos, maka kita tetap menang ya teman. Jadi kita tetap 100% ini bisa menang. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu di sini kalau misalkan teman-teman masuk dalam kategori ini, yaitu P2, P3 dan juga P4 yang sudah dinyatakan lulus prasanggah. Nah, namun di sana terdapat pesaing yang menyanggah, namun dengan bukti pendukungnya itu tidak kuat ya, sehingga mereka ini tidak lolos sanggah. Nah, dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa jika pesaing kita itu mereka mencoba untuk menyanggah, namun mereka nggak lolos sanggah, maka di sini kita dapat dikatakan nantinya lolos 100%.
Nah, bedanya dari yang kedua dan ketiga, ini adalah yang kedua, ini adalah sanggah pesaing kita diterima namun nilainya kalah dari kita, yang lolos prasangga. Kemudian yang ketiga, ini adalah ketika kita lolos prasangga, pesaing kita ada yang menyanggah namun mereka tidak lolos prasangga. Dengan demikian kita dapat bisa dinyatakan lolos 100% nantinya. Dan di sini kita pantau ya untuk jadwal berikutnya.